Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam teman-teman pejuang BSU. Perkenalkan aku Yeti. Saat ini aku bekerja di sektor pelayanan publik itu. Jadi sebagai non PNS. Terus aku ini mau coba jawab pertanyaan-pertanyaan sekitar BSU yang ada di YouTube aku. Jadi sebenarnya teman-teman, ini aku dulu juga tahu ada BSU yang tahun 2021 ini, BPJS Ketenagakerjaan itu bukan dari lihat berita, bukan dari temanku, bukan dari pihak ketiga dari tempat kerja, tapi karena aku follow Instagram Kemenaker. Jadi wajar bagi kalian, bagi teman-temanku juga, mereka pada nggak tahu kalau ternyata tahun ini ada BSU. Terus syarat-syaratnya itu berbeda dari tahun sebelumnya. Nanti aku tayangin lagi syarat-syaratnya untuk tahun ini. Nah, ini jadi teman-teman, aku tuh jawab pertanyaan-pertanyaan ini tuh berdasarkan kesimpulanku sendiri dari lihat data-data. Jadi karena ini berdasarkan kesimpulanku sendiri, jadi ini kemungkinan masih bisa benar atau bisa juga tidak. Jadi kalian tuh harus sering-sering cek akun Kemenaker kalian untuk tahu lebih detailnya. Terus juga kalau banknya penerima BSU-nya berbeda bank sama aku juga, nanti bisa aja hasilnya akan berbeda dengan apa-apa yang sudah aku simpulkan. Nah, aku jawab selain dari data-data, aku juga jawab soal BSU ini juga aku tarik kesimpulan dari waktu ikut prakerja, program prakerja, sama itu kalau di Kemendikbud itu juga ada BSU untuk honorer. Nah, jadi dulu itu waktu prakerja, jadi untuk daftar prakerja itu ada beberapa syarat. Jadi syaratnya yang dapat prakerja itu maksimal satu kakak itu dua orang maksimal 2 orang dari satu kakak. Terus yang dapat prakerja itu nggak bisa dapat bantuan lain. Jadi misalnya kalian udah dapat bansos, PKH, BLT, terus bantuan usaha kecil mikro menengah gitu, nggak bisa dapat prakerja. Karena aku juga udah pernah nyobain untuk daftarin saudaraku di prakerja tuh beberapa kali tuh nggak pernah lolos. Ternyata setelah ada menu baru riwayat tuh ternyata udah ada penjelasannya kalau saudaraku itu sudah terdaftar sebagai penerima bantuan sosial tuh. Terus walaupun kalian belum berkeluarga, tapi salah satu anggota kalian dalam satu kakak dapat BLT, PKH dan sebagainya tuh nggak dapat prakerja. Jadi itu yang aku tarik kesimpulan dari BSU ini juga sama kalau menurutku, tapi sebenarnya nggak tahu sih. Kalau menurutku, walaupun hanya satu orang dari satu kakak, pokoknya kalau satu anggota keluarga yang satu kakak itu dapat bantuan PKH, BLT, bansos, terus prakerja sama bantuan mikro usaha gitu tuh kemungkinan sama satu lagi BSU dari Kemendikbud atau guru honorer yang sudah terdaftar di Dapodik. Karena tahun lalu tuh sekitar akhir tahun 2020 itu bagi guru honorer yang terdaftar di Dapodik tuh dapat bantuan BSU Kemdikbud. Tapi yang itu ada persyaratannya. Syaratan untuk dapat bantuan BSU bagi guru honorer itu kan ada tulisannya tidak menerima kartu prakerja sampai tanggal 1 Oktober 2020. Nah, itu aku sebenarnya nggak ngerti. Sampai tanggal 1 Oktober itu maksudnya yang lolos di setelah itu bisa dapat bantuan BSU atau tidak tuh masih bingung. Yang jelas waktu itu kan kakakku itu aku ikutin, jadi kakakku tapi beda kakak, itu kan juga guru honorer. Dia tuh juga aku ikutin kartu prakerja dan dia kalau nggak salah lolos di gelombang ke-7. Itu nanti penyaluran insentif terakhir kartu prakerja itu sekitar
Januari 2021. Jadi dia nggak bisa dapat bantuan BSU Kemdikbud. Begitu juga kalau lolos BSU Kemnaker tahun 2020 nggak bisa dapat BSU Kemdikbud. Jadi aku menarik kesimpulan dari yang prakerja sama BSU terus sama pengalaman aku tuh lolos prakerja itu gelombang 3. Terus aku bulan Oktober 2020 itu di yang syarat BSU Kemdikbud yang aku lihat-lihat tuh aku penyaluran terakhir prakerja aku kan sebelum Oktober. Jadi aku tahun ini bisa dapat BSU karena aku gelombang ketiga. Karena penyaluran terakhir insentif kartu prakerja itu sebelum tanggal 1 Oktober 2020. Terus temanku juga ada yang ikut gelombang 1 itu juga dapat BSU. Kalau gelombang ke-7 kan itu sekitar bulan September. Insentifnya September, Oktober, November, dan Desember. Jadi kemungkinan gelombang ke-7 itu insentifnya cair sebelum tanggal 1 Januari 2021. Itu mungkin lolos BSU, bisa juga enggak. Mungkin saling ada hubungan satu sama lain antara prakerja BSU Kemdikbud, BSU Kemnaker sama bantuan lainnya. Jadi masih bisa kemungkinan bisa dapat BSU ataupun tidak dapat untuk gelombang ke-7. Jadi kemungkinan besar bagi kalian yang dulu ikut prakerja yang bisa tahun ini bisa dapat BSU tuh kalau kemungkinan gelombang 1 sampai 4 atau 1 sampai 5 sekitar itu pokoknya. Terus ada juga pertanyaan, Kak, kalau udah nggak bekerja bisa dapat BSU nggak? Tergantung kalian udah memenuhi syarat belum. Terus kan di BSU itu ada persyaratan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juni 2021. Jadi kemungkinan kalau kalian resign dari pekerjaan itu bulan Juli 2021 tahun ini, terus kalian belum ngeklaim JHT kalian, belum ngambil JHT kalian yang di BPJS Ketenagakerjaan itu bisa kemungkinan lolos. Tapi kalau kalian resignnya baru bulan Agustus kemarin, itu bisa lolos, bisa tidak. Itu berdasarkan kesimpulanku sendiri. Karena pengumuman BSU itu kalau nggak salah bulan Agustus. Sedangkan verifikasinya itu lama. Bagi penerima BSU yang baru daftar tahun ini tuh verifikasinya lama. Jadi kalau kemungkinan kalau kalian resignnya Agustus tuh kemungkinan nggak lolos. Kecuali kalau tahun 2020 kalian udah dapat BSU, terus bulan Agustus 2021 ini kalian udah resign, itu masih bisa kemungkinan lolos di tahun ini karena verifikasi yang bagi yang tahun lalu udah dapat BSU tahun ini tuh bisa dapat BSU lagi, itu verifikasinya lebih cepat dan nggak perlu lagi bikin akun di Kemnaker. Kayak temanku itu yang dia sebelumnya tahun 2020 udah dapat BSU, tahun ini dapat BSU tuh verifikasinya cepet banget, langsung tersalurin di Bank Himbara mereka, nggak perlu lagi bikin akun di Kemnaker, itu nggak perlu, langsung tersalurkan gitu aja. Terus misalnya ini pertanyaan sebenarnya aku juga bertanya-tanya sih temanku, soalnya gini, teman-temanku itu juga ada 2 orang itu mereka udah pakai Mandiri, tapi di akun Kemnaker itu disuruh bikin aktivasi rekening baru di Himbara. Jadi pertanyaannya, kenapa sih sudah punya akun Himbara tapi tetap aja disuruh bikin rekening baru di Himbara juga. Nah, di sini aku juga baru buka YouTube-nya Kementerian Ketenagakerjaan. Itu jawabannya karena kemungkinan rekening Himbara kalian yang sudah tercantum sebelumnya di BPJS Ketenagakerjaan itu rekeningnya pasif, rekening tidak valid, rekening sudah tutup, atau rekening sudah dibekukan. Terus yang terakhir, kapan aktivasi rekening baru BSU? Jadi
Aktivasi rekening baru paling lambat itu tanggal 15 Desember 2021. Bagi kalian yang melakukan aktivasi rekening baru lebih dari tanggal 15 Desember 2021, maka dana BSU Rekanaker akan dikembalikan ke kas negara. Jadi dari negara kembali lagi ke negara dan kalian nggak bisa mencairkan atau mendapatkan BSU. Oke, sekian dari aku. Nanti kalau ada tambahan-tambahan lain info lainnya, aku bikinin lagi di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.